Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Denis Sarwandi dari terapis kesehatan tradisional dari PGRJ Perkumpulan Gusmus Raksa Jasad. Kali ini saya akan memberikan informasi yang sudah saya pernah sampaikan, 4 pola masalah dan jam piket organ teman-teman. Mudah-mudahan informasi ini sampai menjadikan kita semangat lagi menjaga kesehatan kita lagi. Kenapa sih saya ulang-ulang gitu kan informasi ini? Kenapa? Karena kadang kita sering lupa juga dengan informasi ini. Perlu dengan rekan-rekan catat gitu teman-teman. Buat apa? Supaya kita ingat dan menjaga pola-polanya gitu kan. Insya Allah dengan menjaga pola-polanya kita terjaga dari namanya sakit gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut langsung ke pola makan pertama ya, faktor akar masalahnya. 1. Pola makan teman-teman. Pola makan yang baik yaitu makan paginya dari setengah 4 pagi sampai jam 7 pagi. Kenapa sih gitu kan? Jam 7 pagi maksimal harus sudah makan, karena jam 7 sampai jam 9 adalah kinerjanya lambung untuk memproses makanan atau metabolisme penggilingan makanan. Apa yang terjadi ketika kita telat makan sarapan, yang terjadi adalah gesekan dinding lambung dan dinding lambung yang mengakibatkan nanti keluhan kesehatan kita yang kita rasakan nantinya, asam lambung segala macam, perih perut dan macam segala macam, mual, ABCD, itulah yang akan kita rasakan nantinya teman-teman ya. Oke, lanjut ke makan siangnya. Makan siang kita harus di jam 11 siang sampai jam 1 pagi, jam 1 siang. Itu juga sama gitu kan, seperti yang tadi pagi gitu teman-teman, kita telat makan ya akan terjadinya ada keluhan kesehatan. Jadi harus diingat ya, jam 11 siang sampai jam 1 siang itu batas kita makan siang teman-teman ya. Oke, makan sorenya. Makan sorenya di jam 5 sore sampai jam 7 malam. Kita lewat dari jam 7 malam sangat disarankan untuk berhenti makan berat. Untuk apa gitu kan? Untuk supaya banyak-banyaknya kolesterol jahat gitu segala macam tidak tertimbun dalam tubuh kita gitu teman-teman ya. Gitu. Jadi harus ditekankan juga dalam diri kita tadi pagi itu jam 7 pagi kita maksimal sudah makan, jam 1 siang kita harus sudah makan, terakhir jam 7 malam kita harus sudah makan. Lewat dari jam situ ya sama akan terjadi gesekan dinding lambung dan keluhan kesehatan yang kita rasakan nantinya teman-teman. Oke, itu ya yang ditekankan teman-teman ya, jamnya ya, ingat ya. Oke, lanjut ke pola minum teman-teman. Pola minum yang baik paling minimal gitu kan, kalau tidak dengan hitungan ya, kita universal saja 2 liter per hari, 2 liter per hari teman-teman ya. Gitu. Organ-organ yang memerlukan cairan ya, terutama ya cairan dalam tubuh yang paling banyak yaitu adalah ginjal teman-teman, kulit, paru-paru. Kalau kulit yang disebut bagian tubuh kita ya, bukan organ ya. Ginjal, kulit, paru-paru, gastrointestinal gitu teman-teman, itu saluran pencernaan. Di situ juga namanya juga kan usus besar juga sama memerlukan namanya cairan atau air gitu kan, air putih ya, dalam proses menyerap gitu kan, menyerap air. Usus kecil juga perlu air segala macam. Jadi tubuh kita tuh banyaknya air sebetulnya, rata-ratanya teman-teman ya. Air membutuhkan air. Ketika tubuh kita kekurangan air minum ya, kita akan rasakan sendiri keluhan sakit pinggang lah gitu kan, sakit kencing lah gitu kan, BAB-nya susah lah segala macam lah, ABCD lah, tipes lah, tipoid lah, ABCD lah, itu teman-teman. Jadi perlu tekankan lagi teman-teman ya, pola makan tadi kita juga harus jaga, pola minum kita juga harus jaga teman-teman ya, itu teman-teman. Oke, lanjut ke pola tidur. Pola tidur yang baik di jam minimal, sangat minimal di jam 11 malam sampai jam 3 subuh. Itu tidak mau kita harus lewatkan. Mau tidak mau kita harus tidur di jam segitu. Kenapa? Karena di jam tersebut terjadi perbaikan sel atau peleburan sel. Perbaikan sel dari sel yang tidak baik menjadi baik gitu. Itu. Kadang kita lupa gitu kan untuk itu. Kenapa? Wah Kang, saya nggak bisa tidur kalau malam segala macam ya. Mungkin harus diperbaiki sistem tubuhnya gitu kan. Tadinya kebiasaannya pola tidurnya banyak begadang ya, mungkin harus dikurangi. Kalau bisa ya berhenti gitu teman-teman. Kenapa? Karena perbaikan sel itu sangat perlu sekali gitu kan, yang nantinya bahayanya mempengaruhi fungsi tidur kita apa gitu kan. Fungsi liver kita terganggu nantinya gitu kan. Fungsi kandung empedu kita juga terganggu dengan kitanya kekurangan tidurnya tidak baik gitu teman-teman. Minimal 4 jam saja teman-teman
teman-teman gitu, di jam 11 sampai jam 3 subuh itu aja dulu gitu kita bisa tidur gitu kan. Mau tidur 8 jam nggak apa-apa, asal 4 jam itu terbawa, itu saja sebenarnya gitu. Terkadang kita suka bingung ya, datang ke dokter, datang ke sini, datang ke terapis segala macam gitu kan. Bukan saya untuk menyalahkan rekan-rekan, enggak gitu, tapi ini loh yang harus kita perbaiki, ini loh yang harus kita benar-benar jaga gitu teman-teman gitu. Karena apa? Ketika kita menjaga ini semua, insya Allah gitu, minimalnya orang ngomeana mal berat gitu, sakit tuh gitu, ngomeana paling sakit deh beres sembuh deh gitu cepet gitu. Kalau kita melakukan terus melanggar ini semua ya kita rasakan nanti kita sendiri, yang rugi kita sendiri bukan orang lain teman-teman. Makanya saya belajar juga, makanya saya berusaha semaksimal mungkin gitu, mau ngatur pola makan saya, pola minum saya berubah terus. Saya sedikit-sedikit segelas minum buat apa gitu, seperti ini minum dulu gitu kan, minum. Alhamdulillah, minum dulu seperti itu teman-teman. Untuk apa sih gitu kan? Untuk menjaga tubuh kita. Wallahu alam lah, kalau kita nanti meninggal segala macam itu wallahu alam gitu, hanya Allah yang tahu. Cuma setidaknya kita sudah berikhtiar dengan baik menjaga kesehatan kita, menjaga yang diberikan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas tubuh kita yang Allah berikan pada kita gitu teman-teman. Itu makanya saya mengajak teman-teman supaya menjaga itu semua gitu teman-teman ya. Oke, yang terakhir pola pikir teman-teman. Ini gitu pola pikir gitu kan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita ya teman-teman. Kita ketahui pola pikir sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita. Kenapa? Karena sel banyaknya di otak teman-teman ya. Yaitu ketika kita berpikir terlalu kencang, berpikir negatif terlalu banyak, akan mempengaruhi fungsi tubuh kita, terutama yang akan diserang. Yang paling utama ketika kita kecewa gitu atas kehidupan ini gitu kan, lambung yang akan dikorbankan. Kita terlalu banyak sedih, kembali lagi ke rasa jiwa, terlalu banyak sedih akan ke paru-paru segala macamnya jadi bukan itu yang akan mempengaruhi kehidupan kita teman-teman. Makanya kita dianjurkan untuk berpikiran positif, berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk menjaga pola pikir kita gitu teman-teman. Emang nggak mudah, karena ini saya udah pola pikir dan mikir wae segala macam kumaha. Iya memang saya juga sama gitu, sebagai manusia sama, saya manusia biasa, berpikir pasti berpikir, tapi setidaknya ketika negatif itu datang saya suka lawan lagi gitu kan. Bismillah, yakin ay Allah Subhanahu wa taala bersama orang ayeuna gitu kan, diizinan kun fayakun insyaallah gitu Gusti Allah maparinan ka urang sadayana kalancaran boh urusan dunia boh urusan akhiratna gitu sakitu teman-teman. Eta kita harus kita harus tekankan gitu teman-teman. Maaf campur sama Sunda ya, nggak apa-apa ya. Kita harus tekankan dalam diri kita gitu teman-teman. Itu yang menjadikan kita terjaga dari namanya sehat dan sakit, karena psikologi, psikis, spiritual dan tadi pola-pola yang lain terhubung dengan kesehatan kita semuanya teman-teman gitu. Oke, kita lanjut ke jam piket organ teman-teman ya, terakhir ya. Jam piket organ teman-teman, saya langsung dari jam 11 malam sampai nanti jam 11 malam lagi ya. Jam 11 malam sampai jam 1 siang kinerja kandung empedu tuh kan. Tadi ketika pola tidur kita ya kan, pola tidur kita tidak sering begadang, yang akan pengaruhi fungsi organnya ya kandung empedu. Terus keduanya jam 1 sampai jam 3 subuh fungsi liver, itu dua organ itu yang akan terganggu nantinya gitu kan, kandung empedu dan liver gitu kan. Itu yang harus kita tekankan gitu teman-teman. Dari jam 3 sampai jam 5 paru-paru gitu teman-teman. Makanya banyak ketika banyaknya toksin racun dalam paru-paru sering batuk lagi jam segitu gitu. Kenapa? Yaitu paru-paru sedang kuat-kuatnya, sedang kerja gitu kan teman-teman gitu kan. Langsung di jam 5 sampai jam 7 gitu kan, usus besar. Ketika kita mules di jam 6 pagi atau setengah 7 pagi atau jam 5 ya itu nggak apa-apa, usus besar kita kerja, berarti normal kinerjanya, nggak ada terganggu teman-teman ya. Oke. Limpa di jam 9 sampai jam 11 siang. Ketika limpa kita lembab, ketika limpa kita pelemahan, yang terjadi apa? Yang terjadi ngantuk teman-teman di jam 9 sampai 11 itu. Gitu, seperti itu. Nanti yang ngantuk gitu, nggak enak dan segala macam. Itu
ketika limpa kita lembab atau lemah seperti itu gitu kan. Yang harus diperkuat ya limpa lagi gitu teman-teman ya, perkuat nantinya dengan ada terapinya ya, di saya terapi perbaikan sistem tubuh, ada terapi limpa segala macam, nanti bisa kita perbaiki itu insya Allah teman-teman ya. Lanjut ke jam 11 siang sampai jam 1 siang organ piket jantung. Jadi disarankan kita jangan mandi di jam segitu, diguyur kepalanya langsung. Kenapa? Karena jantung sedang kuat-kuatnya, dikhawatirkan ada serangan jantung dadakan, bahaya itu, sangat bahaya, sama dengan kita membunuh diri kita sendiri gitu teman-teman. Terjadi kemarin saya seperti itu, mandi gitu jam 12 siang, kalau jam 12 siang gitu kan, tahu-tahu setengah 1 meninggal teman-teman. Itu sudah qadar dari Allah ya, cuman setidaknya kita berusaha menghindar gitu kan. Kalau dengan kita tahu gitu kan, menjaga gitu jam segini tuh nggak boleh diguyur kepalanya, dari kaki dulu gitu kan, segala macam sudah terapti lah. Dan intinya kalau sudah meninggal ya udah, itu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi setidaknya kita sudah berikhtiar gitu kan dengan pengetahuan yang kita tahu gitu teman-teman ya. Oke, lanjut ke jam 1 siang sampai jam 3 sore, yaitu usus kecil teman-teman, kinerja usus kecil. Jam 3 sore sampai jam 5 sore yaitu kandung kemih. Jam 5 sampai jam 7 yaitu ginjal. Jam 7 sampai jam 9 selaput jantung. Jam 10 sampai jam 11 tri pemanas diafragma hormonal. Kembali lagi jadi muter 24 jam tuh, 24 jam tuh semua kinerja organ kita sudah diatur teman-teman, termasuk tadi gitu. Makanya lambung mau nggak mau gitu kan, dia kerjanya sesuai waktunya gitu kan, sesuai dengan waktunya gitu kan teman-teman. Dia nggak mau gitu kan, ketika kita makanya telat ya kita salah sendiri, kita salah gitu kan. Lambung ya tidak akan memetabolisme dengan maksimal gitu dalam tubuh kita, menyebarkan makanan segala macamnya gitu teman-teman. Itu mungkin informasinya ya, udah 12 menit, lumayan agak panjang. Mudah-mudahan ini dicatat ya teman-teman ya, jangan sampai dicatat. Ini informasi mahal gitu teman-teman. Daripada kita sekarang juga obat terus obat kimia, bukannya salah, enggak gitu teman-teman, cuman lebih baik, alangkah baiknya kita memperbaiki pelakar masalahnya dengan mengetahui jam piket ini gitu. Lebih baik juga gitu, bukannya saya karena jualan herbal ya lebih baik herbal, enggak gitu, karena herbal itu sedikit namanya tuh resikonya sangat sedikit, sedangkan kimia gitu resikonya lumayan besar teman-teman ya gitu. Kita ketika banyak obat kimia, kita harus banyak benar-benar minumnya, jangan sampai minum kita kurang, yang mempengaruhi nantinya fungsi ginjal kita yang dikorbankan teman-teman ya. Kimia perlu pada saat kita tubuh benar-benar di bawah banget gitu, ketika kita ngangkat badan kita sudah mulai ada perbaikan, mulailah kurangi kimia tersebut sedikit-sedikit gitu, beralihlah pada herbal gitu kan. Seperti dulu saya seperti itu gitu kan, minum obat kimia saja gitu kan, asam lambung tuh obat kimia aja terus minum. Saya dulu seorang penyintas asam lambung juga teman-teman, sebelum saya jadi terapis saya kacau pola makannya teman-teman. Saya makan mie, bisa bayangkan teman-teman, sehari itu 8 gitu mie, bayangkan sehari 8 tanpa nasi selama sebulan setengah saya lakukan itu. Apa yang terjadi? Saya sakit 15 hari. Wow, itu nggak bisa bangun. Wah, itu saya nggak mau lagi seperti itu saya rasakan ya teman-teman. Lambung saya perihnya, saya menyisitnya segala macam, sampai saya dimarahin dokter waktu itu, kamu mau mati gitu kan. Ya itu karena keteledoran saya sendiri gitu, saya terima gitu. Intinya satu, ketika kita diberi penyakit, terima dulu keadaan kita gitu, baru kita perbaiki gitu dengan 4 pelakar masalah segala macam ini teman-teman ya. Itu teman-teman ya. Oke, mungkin itu sajalah informasinya gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan informasi ini sampai menjadikan kita semangat lagi menjaga kesehatan kita lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.